boleh gitu ya. Kemudian baru menghitung yang delta H reaktan karena melibatkan integral ataupun mau integralkan dulu ya delta H reaktan dulu baru delta H produk. Silahkan kalian mau yang mana dulu boleh. Nah, tapi diperhatikan ya ketika kita nanti akan menghitung delta H reaktan dan juga delta H reaksinya itu harus membutuhkan molnya dari masing-masing senyawa yang bereaksi dan juga yang terlibat reaksi gitu ya. Karena di sini satuannya dalam kalori per mol gitu ya. Jadi harus dikalikan dengan mol zat-zat yang terlibat reaksi. Nah, apabila tidak ada disebutkan ya tidak ada molnya baik reaktan maupun produk, maka kalian bisa menentukan basis. Tapi kalau di sini sudah ditentukan bahwa nanti ini Anda diminta untuk menghitung panas yang terlibat untuk memproduksi 1 mol etanol, ya berarti nanti kalian tidak perlu membuat basis ya, karena di sini sudah ditetapkan untuk etanol yang terbentuk adalah 1 mol. Karena equimolar, otomatis nanti jumlah air dan juga jumlah dari etilen yang digunakan untuk membentuk etanol itu adalah 1 mol dan juga 1 mol gitu ya, karena equimolar. Nah, dari sini kemudian kita hitung gitu ya. Kalau di sini dihitung dulu dari delta H reaktannya ya. Delta H reaktannya itu adalah penjumlahan dari MCPDT ya. Jadi panas sensibel dari masing-masing reaktannya. Nah, di sini ini yang pertama ini adalah 1 mol dikalikan dengan integral dari 2,83 plus bla 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 bla, ini miliknya senyawanya si C2H4 ya, karena reaktannya itu cuma 2, C2H4 dan H2O, maka nanti delta H reaktannya itu adalah senyawa C2H4 dan juga si air ya. Ini punyanya H2O. Jangan lupa molnya ya, dikalikan dengan molnya. Nah, kemudian kalau ini prinsipnya dikalikan molnya dulu, baru kemudian dijumlahkan nilai A-nya, B-nya, C-nya, setelah itu baru diintegralkan seperti ini. Jadi ini dijumlahkan dulu ya, 2,83 ditambah 7,3 diintegralkan T gitu ya. Kemudian di sini 28,6 sama-sama B-nya ya, 10 pangkat min 3 ditambah dengan 2,46 10 pangkat min 3 dibagi 2 dikalikan T kuadrat. Ini kan bentuk integral dari AT misalnya ya, suatu konstanta T gitu ya. Maka nanti berarti konstanta per 2 dikalikan dengan T kuadrat gitu ya. Dan yang terakhir ini penjumlahan dari karena di sini 0 ya, di air ini ada 0, berarti ini tinggal negatif 8,726 10 pangkat min 6 per 3 T pangkat 3 ya. Kemudian kalau sudah dimasukkan nilai T-nya ini ya, nah T-nya ini merupakan batas gitu ya antara suhu dari suhu 593 ke 298 gitu ya, karena kan masuknya di 320, keluarnya di 25 istilahnya, dari 320 menuju ke 25, sehingga posisinya menjadi seperti ini ya, 593 ke 298. Berarti kalau dimasukkan itu nanti menjadi 298 dikurangi dengan 593. Nah, ini mungkin posisinya sudah dibalik ya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, coba kalian dicek ya, karena ini kan posisinya kan dari sini ke sini ya, maka ini 298 min 593. Nah, ini sepertinya sudah dibalik gitu ya. Nah, nanti kita lihat benar nggak hasilnya, nilainya adalah ini gitu ya. Kalau misalnya ini sama-sama dimasukkan 298 dikurangi 593. Kemudian kalau udah menghitung delta H reaktannya, itu dihitung delta H reaksi pada keadaan standar gitu ya. Nah, ini pakai aja delta H formation ya, di mana produk dikurangi dengan reaktan. Nah, karena ini molnya sama ya, satu ini berarti kan 1 dikalikan dengan delta H F-nya si produk itu adalah
C2H5OH ya, etanol dikurangi dengan 1 dikalikan dengan delta HF-nya ini 12.000 punyanya si etilen. Ya. Terus ditambah dengan dikurangi dengan 1 dikalikan negatif 57.798 ini punyanya si air ya. Nanti ketemunya ini. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, delta H produknya itu adalah 0 karena suhu air keluarnya itu pada suhu referensinya, sehingga nanti nilainya 0. Ya. Jadi nanti cukup panas reaksinya itu adalah hanya penjumlahan dari delta H reaktan ditambah dengan delta H formation atau delta H reaksi pada suhu 298. Nanti dijumlahkan ketemunya seperti ini. Nah, silahkan kalian cek lagi ya. Mohon maaf Bu, Yuk. bisa yang absensinya itu saya nggak bisa Bu. Memang sengaja Naim saya kunci. Kita akan presensi setelah kelas. Oh ya, ya Bu. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 2 ya. Hari ini kita tidak akan sampai sore karena materinya cuma sudah selesai, cuma tinggal latihan soal aja ini. Khusus untuk bab 4 ya. Kemudian ini ada yang soal nomor 2 itu adalah pabrik asam sulfat, di mana di sini bahan bakunya adalah pirit FeS2 padat. Kemudian pirit ini dibakar dengan udara sehingga nanti akan dihasilkan Fe2O3 padat dan gas SO3. Nah, udara masuk pembakaran itu 100% ekses. Jadi udara yang digunakan untuk membakar pirit ini adalah 100% ekses dari kebutuhan ya. Nah, reaksi pembakaran ini berlangsung sempurna dan gas SO2 keluar pembakar langsung dimasukkan ke dalam reaktor gitu ya. Nah, di sini nanti si SO2 di dalam reaktor ini akan dioksidasi menjadi SO3 dengan konversi SO2-nya ini adalah 75%. Gas keluar dari reaktor ini suhunya 400 derajat Celcius. Hitunglah temperatur gas keluar reaktor jika reaktor diisolasi sempurna dan kondisi udaranya ini komposisinya adalah 21% oksigen dan 79% nitrogen. Ini adalah komposisi dalam mol ya, sekali lagi bukan dalam persen massa. Oke, jadi ini gambarannya seperti ini ya prosesnya, di mana ini dikasih data seperti ini ya, ada delta H formation untuk masing-masing senyawa yang terlibat reaksi dan juga ada CP rata-rata. Nah, kalau kalian dapat CP rata-rata itu udah enak ya, jadi kalian tidak perlu lagi mengintegralkan, karena ini nanti kalian tinggal menggunakan rumus MCPDT aja ya, N ya, NCPDT, karena di sini mol, NCPDT saja. Tidak perlu mengintegralkan. Nah, ini adalah gambaran dari proses pembakaran pirit hingga dihasilkan SO3 ya, gas SO3, di mana yang pertama di sini ada pirit ya, dibakar dengan menggunakan udara 100% ekses ya. Nah, kemudian hasil pembakarannya itu adalah SO2, O2 yang tidak terbakar artinya adalah O2 sisanya, dan juga ada nitrogen sebagai inertnya ya. Nah, kemudian keluaran dari burnernya ini masuk lagi ke dalam reaktor untuk dikonversi si SO2-nya ini menjadi gas SO3 ya. Dan di sini nanti karena SO2-nya itu konversinya hanya 75%, kalau nggak salah. Ya, 75%. Artinya keluar reaktor itu masih ada SO2 yang tidak bereaksi, SO3 produk, oksigen sisa ya, dan juga ada nitrogen sebagai inert ya. Sehingga dari sini kita harus membuat dulu persamaan reaksi pada pembakaran dan persamaan reaksi yang di reaktor. Nah, pada reaksi pembakaran pirit ini reaksinya seperti ini ya, di mana FeS2 ditambah O2 menjadi Fe2O3 plus SO2 ya. Kemudian ya, nah di sini disetarakan ya, disetarakan sehingga nanti koefisien reaksinya itu menjadi 4, 11, 28 ya. Sebelumnya ini ada kesalahan, di sini ada 2 ya. Ini diganti 4 dan ini tidak ada S-nya, jadi 4, 11, 2, dan 8. Nah,
setelah ini ya, setelah keluar dari reaksi yang pertama ini kan masuk ke reaktor yang kedua, reaksinya adalah pembakaran SO2 menjadi SO3. Nah, kita samakan di sini 1 sama ya, 1, ini ada 3, 3 pas ya. Nah, kemudian ingat ya, jadi di sini nanti ini yang ditanyakan adalah temperatur gas keluar reaktor. Berarti ini hanya yang ini aja. Jadi nanti ini hanya yang ini saja, panas yang di sini. Ya, jadi ini temperatur yang ditanyakan. Di sini adalah temperaturnya 400 derajat Celcius ya. Jadi yang ditanyakan di sini artinya supaya nanti bisa menghitung ya panas di sini ya, panas produknya ini kan temperatur keluar, berarti panas produknya, maka nanti kalian harus punya data molnya untuk yang masuk ke dalam reaktor dan molnya untuk gas yang keluar dari reaktor. Nah, tapi gas yang masuk ke dalam reaktor ini kan dipengaruhi dengan gas yang masuk ke dalam pembakaran, sehingga itu kita juga harus menghitung umpan ya, umpannya di sini, umpan udara dan juga umpan FeS2 sebagai bahan bakunya, karena dia akan menghasilkan SO2, kemudian menghasilkan SO3 ya, yang ditanyakan di sini. Nah, dalam sistem yang reaktor ini itu sama juga ya. Nah, di sini kan karena dia ini diisolasi sempurna, artinya tidak ada panas yang ditransfer ke lingkungan, maka kan Q-nya sama dengan 0 ya. Nanti kalau misalnya disusun delta H ditambah dengan delta EK ditambah dengan delta EP sama dengan Q plus W gitu ya, maka nanti kalau Q-nya 0, W-nya 0, EP-nya 0, EK-nya 0, maka nanti delta H-nya itu sama dengan 0, di mana delta H ini adalah delta H reaksi standarnya ya, total ya, yang merupakan penjumlahan dari delta H reaktan ditambah dengan delta H reaksi pada 298 dan ditambah dengan delta H produknya gitu ya, yang nilainya nanti sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa menghitung T-nya ya. Dan untuk menghitung ini kita harus punya data molnya. Sehingga oleh karena itu kita hitung dulu stoikiometrinya. Nah, di sini yang menjadi bahan baku kan pirit ya, dan juga di sini menggunakan udara 100% ekses. Jadi karena persamaannya seperti ini, yang pertama ya, untuk reaksi yang pembakaran di burner ini, pembakaran pirit, maka supaya enak kita buat basisnya adalah 4 mol FeS2 atau piritnya ya, karena di sini tidak ada informasi tentang mol reaktan dan juga mol produknya gitu ya, sehingga kita menetapkan basis ya. Supaya mudah, basisnya itu adalah 4 mol FeS2 atau pirit. Nah, untuk menghitung jumlah oksigen atau udara ekses itu harus didasarkan pada reaksi yang pembakaran sempurna gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ya, ini yang FeS2, ya, artinya kan kalau pada reaksi yang pertama ini ya kita asumsikan si FeS2 ini ya memang di sini juga soalnya tidak dikatakan berapa konversinya, tapi kita asumsikan dia adalah sempurna terbakar semua gitu ya. Jadi konversinya 100%, sehingga nanti si dan FeS2 dioksidasi ini hanya menghasilkan senyawa produk ini aja, sehingga nanti kita bisa tahu. Jadi kalau kita punya 4 mol FeS2, artinya kita butuh 11 mol O2 gitu ya, supaya menghasilkan 2 mol Fe2O3 dan 8 mol SO2. Nah, artinya gitu ya, O2 yang dibutuhkan adalah 11 mol. Dan tadi dikatakan bahwa oksigen ya, oksigen apa udara? Udara ya. Nah, udara masuk ke dalam burner itu udaranya itu adalah 100% ekses gitu ya, yang artinya adalah jumlah oksigennya juga pasti 2 kalinya gitu ya. Berarti juga di sini kita bisa menghitung O2 masuk itu sama dengan
200 ya, ini sebenarnya dari 200 eksesnya gitu ya. 100 ditambah 100 gitu ya. Jadi 200 per 100 dikalikan dengan 11 mol, di mana ini adalah jumlah oksigen teoritis yang dibutuhkan. Sehingga hasilnya adalah 22 mol gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa menghitung oksigennya, kita bisa menghitung nitrogennya. Nitrogen harus dihitung ya, karena dia akan berpengaruh pada panas reaktan dan juga di panas produknya. Karena meskipun dia tidak ikut perhitungan panas reaksi, karena dia tidak ikut bereaksi, tapi dia akan mempengaruhi panas di reaktan atau umpan dan juga panas di produk, sehingga nitrogen ini molnya juga harus dihitung gitu ya. Maka nanti untuk menghitung nitrogen sesuai dengan perbandingan komposisi mol oksigen dan nitrogen dalam udara kering, maka nanti kalau ada 22 mol O2 gitu ya, maka N2-nya adalah tinggal perbandingannya ya 79 dibagi 21 dikali 22, ketemunya adalah 82,76 mol. Gitu. Dan sesuai dengan stoikiometrinya ya, artinya di sini ada 8 mol SO2 yang terbentuk gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi yang kedua ya, neraca massa di reaktor gitu ya. Kita coba disintadikan 4 FeS2 ditambah dengan 11 O2 menghasilkan 2 Fe2O3 plus 8 SO2 ya kan. Nah, ini kita buat mula-mula reaksi sisa gitu ya, atau mula-mula reaksi akhir. Silahkan nanti kalian, berarti di sini 4, di sini 22 ya kan. Jika ini semuanya bereaksi 100%, 4 gitu ya. Otomatis di sini juga 11 kan, perbandingannya kan 4, 11, di sini 2, di sini 8 mol. Sehingga nanti sisanya ini habis ya, oksigennya 22 dikurangi 11, tinggal 11, Fe2O3-nya yang terbentuk 2, dan ada SO2 yang terbentuk adalah 8 mol. Tapi ini adalah bentuknya padatan ya, sehingga nanti dia tidak dihitung, dia diasumsikan mengendap ke bawah. Yang ditanyakan di sini adalah gas. Komposisi temperatur ya, temperatur gas keluar reaktor, sehingga nanti Fe2O3 itu bentuknya padat, dia tidak masuk ke dalam perhitungan ya, karena bentuknya padat. Kita lanjut ke reaktor yang kedua gitu ya. Jadi gasnya itu kan masuk ke reaktor yang kedua ya. Anggap di sini ada pemisahan ya, sehingga si Fe2O3 ini nggak masuk ke reaktor di sini ya. Nah, kita masuk ke reaktornya, sehingga tadi berarti SO2 ditambah dengan setengah O2 dia akan menghasilkan SO3 gitu ya, dimana mula-mula reaksi akhirnya SO2 tadi adalah 8, ininya 11 gitu ya. Nah, di sini baru kita lihat tadi ya, konversinya ini adalah 0,75 SO2 menjadi SO3. Nah, sehingga nanti reaksinya adalah SO2 yang bereaksi itu adalah 8 dikalikan dengan konversinya 0,75, sehingga ketemunya adalah berapa? 6 mol ya, 6 mol. Nah, kemudian kalau kalau 1 itu 6, setengah berarti 3 gitu ya. Karena 1:1, maka yang terbentuk adalah 6 mol. Sehingga nanti sisanya ya, atau kondisi akhirnya 8 dikurangi 6, 2, 11 dikurangi 3 menjadi 8, kemudian 6 ya. Maka nanti produk keluar dari reaktor, produk gas keluar dari reaktor itu ada SO2 tinggal 2 mol, kemudian SO3 sebagai produknya 6 mol, oksigen sisanya 8 mol, dan nitrogennya yang tidak ikut bereaksi ya sama dari awal, sama dengan umpannya ya, itu nilainya adalah 82,76 mol. Nah, dari sini kita baru bisa menghitung panas yang ada di reaktor gitu ya. Nah, di mana tadi suhunya itu reaktor adalah 400 ya. Kita bisa
menghitung panas reaksi standar di reaktor itu kalau kita juga nanti harus menghitung delta H formation di 298. Sehingga menurut hukum Hess-nya dia akan turun dulu ya 1 ke titik 298, nanti di sini akan terjadi reaksi pada pembentukan standar ya, atau pada temperatur standar di 298 ya, kemudian dari sini baru nanti suhunya dinaikkan ya, menjadi suhu akhirnya berapa ini, sesuai ya, jadi di sini T-nya, oh belum ya, ini T-nya yang ditanyakan ya, nah ini berapa, menjadi T berapa gitu ya. Ini berarti nanti delta HP-nya ini adalah dalam suatu persamaan gitu ya. Karena kan CPDT ya, ini tadi pakai CPDT, berarti T min 298 kan gitu ya persamaannya. Nah, sehingga kita hitung dulu gitu ya. Berarti kan di sini delta HRT-nya gitu ya. Atau misalnya ini bisa ditulis dengan delta H standar gitu ya. Jadi panas pembentukan atau panas reaksi standarnya itu sama dengan tadi ya delta H reaktan standarnya ditambah dengan reaksi pada delta H reaksi pada 298 dan ditambah dengan delta H produknya ya. Sehingga ini dihitung dulu karena ini ada datanya, ini juga dihitung lengkap datanya dan yang ini nanti dalam suatu bentuk persamaan karena ada T yang tidak diketahui ya. Maka kita hitung dulu dari delta H reaktannya dulu. Nah, reaktannya ini adalah yang masuk ke dalam reaktor. Berarti adalah SO2, O2 dan nitrogen ya. Nah, SO2 yang masuk ke dalam reaktor berapa? 8 mol ya kan? Karena kan yang terbentuk di sini 8 mol ya dari pembakar tadi. Kemudian oksigennya berapa? Oksigen yang keluar dari pembakar tadi 11 dan juga ada nitrogen yang inert yang tidak ikut bereaksi gitu. Nah, ya seperti di sini nanti tinggal menggunakan rumus yang panas sensibel MCPDT tidak perlu diintegralkan karena CP-nya sudah CP rata, tinggal kita masukkan saja. Jadi ini 8 mol dikalikan dengan CpSO2 ditambah dengan 11 mol dikalikan dengan CP oksigen ditambah dengan 82,76 dikalikan dengan CP nitrogen dikalikan dengan ini DT gitu ya. Nah, ini ditambahkan dulu baru dikalikan dengan delta T-nya ya. Delta T-nya dari berapa? Dari 298 ke 400. Dari 400 ke 298. Jadi makanya 298 min 400 ya. Ini 400-nya jangan lupa dijadikan Kelvin dulu ya di sini. Jadi ditambah dengan 273,15 ya. Kadang untuk menyederhanakan perhitungan ini 15-nya dihilangkan gitu ya. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti menghitungnya pakai program besok kasih 15 ya. Masih besok ujian misalnya nggak pakai 15 tidak apa-apa. Nah, berarti ya. 273 saja nggak apa-apa, Bu? Kenapa? 273 gitu nggak apa-apa. Oh. Tapi yang benar 273,15 ya. Cuman karena memudahkan perhitungan jadinya 15-nya dihilangkan gitu. Oke, nah kalau sudah ini nanti tinggal dikalikan, kemudian dijumlahkan, dikalikan dengan delta T-nya, maka ketemu delta H reaktannya. Nah, kemudian kita menghitung delta H produknya. Nah, di sini saya mau merevisi ya. Ini angkanya belum dikalikan dengan molnya gitu ya. Nah, tadi kita lihat ya yang bereaksi gitu ya. Yang di sini kan reaksinya ini ya, yang SO2 ditambah dengan setengah O2 menjadi SO3 gitu ya. Tapi nanti yang dihitung di delta H 298 itu kan hanya SO3 dan S2 ya, karena dimer entalpi dari O2 ini dia nilainya 0 sehingga nanti di sini mol dari SO3 yang terbentuk dikalikan dengan delta H formation 298 SO3 dikurangi dengan
mol SO2 yang untuk bereaksi dikalikan dengan delta H-nya dari SO2 ya, khususnya di T298. Nah, sehingga nanti ini kan berapa mol ya? Tadi kan 8 dikalikan dengan konversinya ya 0,75, maka 6, di sini juga 6. Sehingga nanti di sini seharusnya 6 dikalikan dengan delta H F produknya dikurangi dengan 6 dikalikan dengan delta H reaktannya gitu ya. Sehingga nanti ini dikalikan dengan 6 ya. Ini tuh kalau nggak salah ini cuma baru ini ditambah ini atau dikurangi dengan negatif ini, ketemunya ini ya. Belum dikalikan dengan 6. Silahkan dicek pakai kalkulator. Ya. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung temperatur yang keluar dari reaktor dengan menggunakan rumus delta H reaktan total standarnya ya. Seperti yang rumus ini. Nah, karena dia tadi kan diisolasi ya. Karena dia itu diisolasi artinya kan tidak ada panas yang ditransfer dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, maka Q-nya sama dengan 0, sehingga delta HRT-nya sama dengan 0. Ini bisa dibayangkan yang tadi saya omongin itu ya, dari yang delta H ditambah dengan delta EP ditambah dengan delta EK itu sama dengan Q plus WS-nya gitu ya. Kalau ini tidak ada kerja karena poros, kemudian tidak ada perubahan kecepatan aliran nya gitu ya, fluidanya gitu ya, kemudian dalam sistem masuk dan keluar sistem, kemudian tidak ada perbedaan ketinggian ya. Nah, maka ini bisa 0, 0, dan di sini karena dia adiabatis, diisolasi ya, tidak ada Q yang ditransfer ke sistem lingkungan dan sebaliknya ini 0, sehingga delta H-nya sama dengan 0, di mana delta H-nya ini adalah delta H reaksi standar total gitu ya, yang rumusnya adalah ini ya. Nah, kemudian tadi ya, sehingga kita masukkan aja berapa tadi delta HR yang ketemunya berapa, kemudian delta H reaksinya pada 298 ketemunya berapa, ini belum dikalikan dengan 6 gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan delta HP ya yang akan kita cari gitu, karena di delta HP ini kita belum tahu temperatur outputnya berapa, sehingga nanti delta HP ini sama dengan ini ya, penjumlahan dari ini gitu ya, karena posisinya pindah ke kanan kan jadi positif ya. Nanti ini tolong dikoreksi ya angkanya. Kayaknya ini udah bener, cuman ini belum dikalikan 6. Tapi kalau ini dikalikan 6, kemudian dijumlahkan dengan ini, kayaknya angkanya sudah benar. Cek ya, kayaknya angkanya sudah benar. Nah, ini jangan kalikan 6 dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan ya bahwa yang namanya delta H produk itu adalah mol zat-zat yang ada di produk dikalikan dengan CP dari senyawa-senyawa yang ada di produknya tadi, sehingga ada berapa aja tadi, ini kalau nggak salah 2 ini punyanya siapa tadi? Lupa saya. Oh, punyanya SO2 ya, jadi ini 2 mol dikalikan dengan CP-nya SO2 ditambah dengan 6, ini sepertinya punyanya si SO3 ya. Jadi 6 mol dikalikan dengan CpSO3 ditambah dengan 8 mol, ini kalau nggak salah punyanya oksigen, dikalikan dengan Cp oksigen, ditambah dengan 82,76 mol punyanya nitrogen, dikalikan dengan Cp nitrogen gitu ya. Pakai NCPDT ya, ini cukup NCPDT aja, delta T gitu ya. Sehingga nanti T-nya ini kan dari yang di sini ya, dari yang 298 ke T gitu ya, untuk delta H produk standarnya gitu ya. Sehingga nanti berarti ini posisinya T dikurangi dengan 298. Nah, maka nanti akan membentuk suatu persamaan matematika gitu ya, maka nanti T-nya bisa dicari, ketemunya dalam 852,445 Kelvin ya, atau sekitar 579 Celcius ya.
Nanti ini jangan lupa ini satuannya dalam apa ya, dalam Kelvin. Nanti kalau mau dijadikan Celsius ya disesuaikan dengan konversinya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya rumus intinya adalah memahami ini sih, memahami delta HRT sama paham stoikiometrinya gitu ya. Nanti kalau misalnya salah pada ngitung stoikiometrinya, ya otomatis nanti perhitungan dari panas reaksinya pun akan salah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke soal nomor 3? Halo? Lanjut? Halo? Ada orang nggak sih? Lanjut, Lanjut, Bu. Ibu. Lanjut, Bu. Iya, tolong ya. Oke, baik. Nah, ini soal ini yang saya bilang kemarin ya, ini keluar di UTS juga dan ini ada di soal pada Smith-Vanes yang di kumpulan soal bab 4 ini ada. Tapi sepertinya datanya yang tidak ada, jadi datanya ditambahin sendiri gitu ya. Nah, di sini itu ada suatu bahan bakar yang terdiri dari metana dan etana dengan komposisi metananya 75% dan etananya 25%. Nah, bahan bakar tersebut ini dibakar dengan udara 80% ekses dalam furnace. Nah, bahan bakar dan udara ini masuk furnace pada suhu 30 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan pada pembakaran bahan bakar tersebut adalah 8 dikali 10 pangkat 5 kilojoule per mol bahan bakar. Berapakah temperatur gas hasil pembakaran keluar furnace jika pembakaran gas tersebut sempurna gitu ya. Ini kan artinya kalau dari sini kalian bisa melihat ya kalimat yang ini adalah panas yang dihasilkan pada pembakaran bahan bakar tersebut. Maka ini itu adalah delta HR totalnya gitu ya. Jadi panas reaksi standar gitu ya, delta HR totalnya. Nah, kalau kita ngawang-ngawang pakai hukum Hess-nya gitu ya. Berarti ini kan dari suhu 30 gitu kan. 30 ditambah dengan 273 ini berapa? Nah, nanti ini akan kita turunkan dulu gitu ya. Ini delta H reaktannya ke 298. Nah, ini akan bereaksi dulu di 298. Kemudian nanti dia akan naik gitu ya. Sesuai dengan ini nanti ya, delta H produknya ini ya. Di T gitu ya, di T sampai dengan T dan ini adalah T produknya. Nah, yang ini ya, ini delta HRT-nya itu adalah ini, yang 8 kali 10 pangkat 5 kilojoule per kilomol. Artinya delta HRT-nya 8 dikali 10 pangkat 5 kilojoule per kilomol ini sama dengan penjumlahan dari delta HR reaktannya ini ditambah dengan delta H pada 298 dan ditambah dengan delta H produknya pada T tertentu. Ini yang akan dicari gitu. Dan kalau misalnya ada seperti ini ya, ada ekses udara 80%, berarti nanti karena di sini tidak ada informasi tentang umpan ya, jumlah umpan dan juga jumlah produknya, maka kita nanti bisa menggunakan basis ya. Misalnya basis 1 kilomol bahan bakar gitu ya. Menggunakan basis 1 kilomol bahan bakar, kemudian nanti udara yang masuk ke dalam furnace itu nanti berdasarkan pembakaran sempurna dari pembakaran metan dan juga etana. Jadi ini karena ada dua zat ya, maka nanti untuk oksigennya ya atau oksigen yang masuk ke dalam furnace itu yang dibutuhkan dihitung berdasarkan kedua reaksi ini, tidak boleh salah satu reaksi. Jadi harus dihitung secara teoritis itu oksigen yang digunakan untuk membakar metana berapa dan untuk membakar etana berapa. Nah, baru dari kebutuhan oksigennya itu nanti masing-masing itu dikalikan dengan 180 atau eksesnya ini ya 80% ekses ya.
baru nanti akan ketemu jumlah udara yang masuk ke dalam furnace. Nah, ini data-datanya sudah ada ya. Ini kenapa 0 ya? Karena ini bentuknya diatomik ya, dimer seperti ini, maka delta HF-nya adalah 0. Kemudian di sini CP-nya itu CP fungsi suhu, bukan CP rata-rata. Sehingga nanti kalau ketemu seperti ini, artinya kalian harus melakukan integral gitu ya. Dan kalian harus tahu mana aja yang dipakai di produk, mana yang dipakai di delta H reaktan 298, dan mana yang dipakai di delta H tadi saya bilang produk ya, reaktannya gitu ya. Oke, yang pertama itu kita buat gambaran diagram prosesnya ya. Jadi ini adalah furnace, kemudian ada bahan bakar yang suhunya masuk ke dalam furnace itu ada 30 derajat Celcius yang terdiri dari etana dan metana atau metan ya. Nah, di sini kemudian dia akan bereaksi dengan udara yang jumlahnya 80% ekses ya. Di sini menghasilkan suatu gas bertemperatur yang ingin dicari. Nah, seperti biasa, kemudian jangan lupa karena di sini ada reaksi, maka kita buat ya persamaan reaksinya yang sesuai dengan perintahnya tadi, reaksinya pembakaran sempurna ya. Sempurna ya. Maka nanti tidak ada CO yang terbentuk sehingga reaksinya untuk metana seperti ini dan untuk etana seperti ini ya. Kemudian jangan lupa koefisien reaksinya disamakan ya. Koefisien reaksinya tidak disamakan. Koefisien reaksinya nanti dihitung ya, disamakan jumlah atom-atom yang ada di kiri dan di sebelah kanan ya. Nah, sehingga nanti kita bisa yang pertama itu adalah menghitung ya, menghitung oksigen eksesnya gitu ya, berdasarkan dari reaksi pembakaran sempurnanya itu. Kalau kita lihat misalnya ini belum ada ya, kita tentukan dulu tadi, saya hampir lupa ya, karena di sini tidak ada informasi reaktannya dan produknya, maka kita tentukan bahwa basisnya itu adalah 1 kilomol boleh, 1 mol boleh gitu ya, sesuai dengan ininya aja kalau saya ya, sesuai dengan satuannya. Kalau menggunakan kilomol ya enaknya 1 kilomol aja. 1 kilomol bahan bakar ya masuk ke dalam furnace. Nah, artinya gitu ya. Nah, artinya kalau ada komposisi metannya 75%, etannya 25%, benar nggak? Metannya 75, etannya 25. Nah, artinya nanti mol dari metannya itu adalah ya, mol metannya itu adalah ya tinggal 0,75 dikalikan dengan 1 kilomol. Ketemunya adalah 0,75 kilomol. Kemudian untuk yang etana berarti 0,25 dikalikan dengan 1 kilomol, ketemunya adalah 0,25 kilomol ya. Nah, baru kita buat ya untuk reaksi yang pertama. Dibuat CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Misalnya ini tidak ada gitu ya. Kalian kan tahu di sini metannya itu adalah 0,75 ya. Asumsikan semua metan bereaksi, berarti di sini 100% ya. Maka metana yang bereaksi adalah 0,75. Nah, oksigen yang dibutuhkan supaya semua metana bereaksi itu adalah ya sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Kalau 1 0,75, kalau 2 berarti 1,5 ya. Sehingga ya saya bisa menghitung ekses udara untuk yang reaksi 1 ini, di mana dihitung berdasarkan O2 teoritisnya. Nah, kalau lebihnya 80%, maka O2 yang masuk ke dalam furnace untuk reaksi yang pertama ini adalah 1,8 dikalikan dengan 1,5 kebutuhan teoritisnya. Ketemunya adalah 2,7 yang ini ya.
Nah, kemudian kalau untuk yang lainnya ya kita hitung sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aktualnya, karena memang aktualnya di sini semuanya si metananya terkonversi gitu ya, maka ya sudah, ini semuanya 100%, sehingga kalau di sini sini 1 ya berarti ini 0,75, kemudian kalau di sini 2, ya berarti di sini 1,5 ya. Kemudian kita jumlahkan sehingga nanti oksigen sisanya dari reaksi yang pertama ini adalah 2,7 dikurangi 1,5, kemudian CO2 yang terbentuk 0,75 dan air yang terbentuk itu ada 1,5 kilomol. Kemudian kita masuk ke persamaan reaksi yang kedua, yaitu pembakaran dari etilen. Nah, kita buat seperti ini juga ya. Kemudian kita tahu tadi bahwa etilen yang masuk ke dalam burner itu adalah burner furnace itu adalah 0,25 ya. Jika 100% etilen ini terkonversi, berarti kan etilen yang digunakan untuk reaksi kan sama ya, 100/100 dikali dengan 0,25, ketemunya adalah 0,25. Nah, berapa oksigen yang dibutuhkan untuk membakar sempurna 0,25 etilen ya, maka sesuaikan saja. Kalau di sini 1,0,25, kalau 7/2 ya tinggal 7/2 dikali 0,25, ketemunya adalah 0,875. Nah, dari sini ya, ini adalah oksigen teoritis gitu ya. Sehingga nanti kalau mau menghitung oksigen aktualnya yang masuk ke dalam furnace sesuai dengan eksesnya 80%, maka nanti O2 ekses untuk ya reaksi yang kedua ini adalah 1,8 dikalikan dengan oksigen yang dibutuhkan atau oksigen teoritisnya, ketemunya adalah 1,575 gitu ya. Nah, kemudian diselesaikan yang lainnya ini dengan konversinya itu adalah 100% ini, karena semuanya konversinya adalah 100% ya. Sehingga nanti CO2-nya berapa, H2O-nya berapa, maka nanti dijumlahkan ya. Sesuai di sini oksigen yang tersisa dari reaksi kedua adalah 0,7 kilomol gitu ya. Kemudian karbon dioksida-nya 0,5 kilomol yang terbentuk dan airnya 0,75 kilomol ya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa menghitung ya mol yang masuk sama mol yang keluar. Nah, tadi mol gas yang masuk ke dalam furnace itu terdiri dari metana, etana, oksigen, dan nitrogen. Karena di dalam udara ini ada oksigen 21% mol dan ada nitrogen 79% mol gitu ya. Sehingga nanti yang masuk ini berupa metana, etana, O2 dan nitrogen. Nah, yang keluar ini nanti ada oksigen yang tidak bereaksi gitu ya, atau oksigen sisa, kemudian nitrogen inert, dan yang terbentuk produknya adalah CO2 dan air ya, H2O. Nah, itu harus tahu ya, Anda sudah nanti biar nggak lupa ditulis aja itu ya di bagian umpan dan bagian produknya supaya nanti tidak salah. Nah, ini neraca masanya ya, ini neraca massa pada keluaran ya, di mana di sini yang keluar itu metannya nggak ada ya, kemudian etannya nggak ada karena tadi diasumsikan habis sempurna ya 100% konversinya. Nah, yang tersisa adalah oksigennya ya. Di sini sisanya adalah sebenarnya tinggal 1,2 ditambah dengan 0,7 ya. Ketemunya adalah 1,9, atau kalau mau dijabarkan seperti ini ya. Jadi si yang ini adalah oksigen yang ini O2 ekses masuk furnace dikurangi dengan O2 untuk reaksi ya, ketemunya sisanya ini O2 sisanya itu adalah 1,9 mol. Nah, nitrogennya itu nanti menyesuaikan dengan jumlah oksigen yang masuk ke dalam furnace ya. Karena yang masuk ke dalam furnace itu adalah 2,7 ini ditambah dengan 1,575 ya, ketemunya X ya, sesuatu nanti dihitung
dikalikan dengan perbandingannya tadi ya, perbandingan antara mol oksigen dan molnya si nitrogen dalam udara. Jadi kalau mau cari mol nitrogennya ya 79/21 dikalikan dengan mol oksigennya ya, ketemunya adalah 16,082 kilomol. Kemudian ya CO2 yang terbentuk di sini adalah 1,5 ditambah 0,75 ya, ketemunya 1,25 kilomol, dan air yang terbentuk itu ada 0,75 dan juga ditambah dengan 1,5 ya, berarti 2,25 kilomol. Nah, kita bisa menghitung neraca panasnya karena molnya sudah kita hitung semua ya. Jadi kita lanjutkan ya, di sini kita konversi dulu ya. Di sini dikonversikan dulu. Kenapa dikonversikan? Karena data panas reaksi totalnya itu dalam satuan kilojoule ya. Tetapi di sini untuk CP-nya satuannya kilokalori ya. Sehingga nanti lebih enak yang mana gitu ya. Kalau ini kan karena ini udah angka tetap ya, jadi lebih enak ini yang dirubah ke bentuk kilokalori aja, karena kalau ini nanti masih diintegralkan kan gitu ya. Jadi yang ini kita rubah menjadi kilokalori ya, sehingga dikonversi akan menjadi satuan seperti ini ya. Nah, di sini nilainya negatif karena sistem mengeluarkan panas ya. Kemudian kita hitung delta H reaksi standar pada suhu 2098 untuk reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua ya. Jangan lupa ya molnya diikutkan ya. Nah, di sini yang pada reaksi 298 kan produk dikurangi dengan reaktan. Untuk reaksi yang pertama, produknya kan CO2 dengan H2O, reaktannya adalah CH4 ya. O2-nya ini kan sebenarnya 0 ya nilainya. Nah, kemudian dimasukkan ini ya koefisien stokiometrinya ya, dimasukkan koefisien stokiometrinya, dan yang untuk reaksi kedua ini sistemnya pakai dihitung dulu koefisien stokiometrinya, baru nanti dikalikan dengan konversinya. Kalian boleh ya, misalnya kalau langsung mau pakai angka molnya langsung boleh gitu ya. Jadi di sini langsung misalnya pakai 0,75 metan dikalikan dengan ini reaksinya ya. Kita di sini berarti mainnya di sini. Jadi nanti tinggal pakai yang 1,5 mol dikalikan dengan delta HF 298 untuk air ditambah dengan 0,75 mol kilomol ya, nanti disesuaikan satuannya, dikalikan dengan delta HF-nya CO2 dikurangi dengan 0,75 kilomol dikalikan dengan delta HF-nya si CH4. Atau kalau kalian mau pakai satuan, mau pakai cara dihitung dengan koefisien reaksinya boleh ya. Dihitung dulu dengan koefisien reaksinya, baru nanti kalau sudah dikalikan dengan molnya dari zat yang bereaksi, yaitu si CH4-nya, itu boleh gitu ya. Karena kan sama aja gitu ya, kalau mau pakai langsung ke molnya boleh, atau mau pakai koefisien reaksinya tapi nanti dikalikan dengan si CH4-nya, itu akan sama. Kalau yang seperti ini ya, ini itu dikalikan dulu dengan koefisien stokiometrinya, baik yang reaksi 1 dan reaksi 2 ya, dilihat nih. Ini kan 1, ini 1, ini oksigennya berapa sih? 2 ya. H2O-nya 1, 2, 1, 2. 2O-nya 2. Maaf, ini 2, ini 2, ini 1 ya, seperti ini kan. Ini 1, 2, 2, 1 gitu ya. Tapi nanti ini di belakang itu harus dikalikan dengan 0,75 kilomol. Sama dengan yang ini dikalikan dulu pakai koefisien stoikiometrinya dulu gitu ya. Jadi CO2-nya 1, airnya 3, kemudian oksigennya 7/2, dan C2H6-nya itu 1 gitu ya. Nah, ini itu sebenarnya
dikurung gini ya, ini kan min gitu ya. Nah, kalau dibuka kayak gini. Nah, terus kita masukkan gitu ya, sesuai dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, nanti tapi di belakang ini dikalikan dengan 0,25 kalau udah selesai gitu ya. Kita lihat ke sini coba. Nah, iya kan? Nah, ini pada delta H298-nya itu nanti ini nih dikalikan lagi dengan mol si metannya. Nah, cuma yang ini belum dikalikan dengan 0,25. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Ya, nanti kalian hitung lagi ya. Ini kalian tulis, kalian hitung lagi kira-kira angkanya hasilnya benar atau enggak ya. Kayaknya sih benar, ini cuma Bu Tuti kurang nulis aja. Nah, kemudian ini kita balik lagi ya. Ini kita menghitung ke delta HR298-nya ya. Kemudian sekarang kita hitung delta H reaktannya ya. Karena kalau suhu reaktannya kan tadi sudah diketahui ya 30 ya. Sehingga kita bisa menghitung delta H reaktannya. Nah, delta H reaktannya itu berarti ya zat-zat yang terlibat di umpan apa aja. Termasuk tadi ada SO ini ada metan ya, ini ada etan, kemudian 4,2 ini adalah oksigen, dan yang ini adalah nitrogen. Gitu ya. Jadi NiCPI DTI ini adalah terdiri dari umpannya, yaitu si metan, kemudian etan, ya, kemudian oksigen dan nitrogen dengan menggunakan mol umpan ya. Molnya pakai mol umpan ya, tinggal dikalikan dengan nilai dari kapasitas panas fungsi suhunya masing-masing. Nah, ini nanti dikalikan dulu, habis dikalikan nanti dijumlahkan yang punya T dengan T, yang tidak ada T dengan T. Nah, baru nanti kalau sudah diintegralkan dari 303 ke 298 ya, ini dari suhu 30 ke suhu 25 gitu ya. Sehingga nanti setelah dapat persamaannya, hasil integralnya, baru nanti dikalikan ya, dimasukkan nilai T-nya. Ya, kalau ini kan T berarti jadi setengah T kuadrat, kalau ini jadi T, kemudian dimasukkan dari 303 ke 298, berarti T0, T min T0-nya itu adalah T-nya ini si 298 dan T0-nya itu adalah si 303 karena dia posisinya dari sini ya, dari 30 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius ya. Berarti yang 25 dikurangi yang 30. Nah, kemudian nanti delta H produknya itu yang posisinya pas yang naik ya, dari yang T ke 298 gitu ya. Nah, yang terlibat di sini apa aja? Ya tadi dilihat CO2 sebagai produk, air sebagai produk, oksigen sisa, dan juga nitrogen inertnya ya. Nah, ini 1,9 ini kayaknya tadi oksigennya deh. Coba. Ya, oksigennya 1,9, nitrogennya 16, CO-nya 1, dan oksigen, ini punyanya nitrogen, ini punyanya CO2, ini punyanya air ya. Dilihat ini, jangan lupa dikalikan dengan molnya. Ini kurang ya, kemudian ini juga. Nah, kalau sudah nanti dikalikan, kemudian disatukan yang punya T sama T, yang enggak mengandung T dengan T gitu ya. Baru kalau sudah gitu ya nanti diintegralkan gitu ya. Nah, nanti kalau setelah selesai diintegralkan, maka akan didapat suatu persamaan. Jadi ini sebenarnya panjang ya. Ini kan belum dimasukin belum diintegralkan dan dimasukkan nanti batasnya dari delta T-nya itu adalah dari T ke 298. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka akan ditemukan angka persamaan ini ya. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus yang utamanya ini ya, delta HRT totalnya. Ya, di mana di sini tadi reaksinya dianggap 0 ya ininya.
Oh, kok 0 sih ini ya. Si ini delta HR totalnya kok. Bukan tadi yang di atasnya. Nah, nih salah. Ya, jadi ini delta HRT totalnya itu sama dengan delta HR reaktannya ditambah 298 ditambah dengan produknya. Nah, karena tadi si delta HR 298-nya itu belum dimasukkan molnya ya. Ini molnya dari si metan, kemudian ini molnya dari si etan belum dimasukkan, dikalikan di sini. Kemudian ditambah dengan delta H produknya dalam bentuk persamaan kuadrat ya, sehingga nanti kalau kita masukkan nilainya ya yang tidak ada variabel t-nya dijumlahkan, maka akan ketemu ini, kemudian diselesaikan dengan yang di bagian kiri ya, akan ketemu ini, kemudian nanti kita faktorisasi ya. Mungkin kalau faktorisasi waktu ujian ini susah ya. Nah, ini soal ini tuh masuk ke ujian ya. Kalau misalnya kalian bisa faktorisasi pakai apa namanya? Kok laptop apa kalkulator sains ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kalian kepaksanya nggak bisa, ya kalian buat kayak gini. Jadi di trial suhunya misalnya di 550 Kelvin sama 500 gitu ya. Kalau 550 ketemunya positif, yang di 500 ketemunya negatif. Nah, berarti kalian cari uh, interpolasinya gitu ya. Nanti yang ketemunya adalah 0 gitu. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai T-nya itu di 541,25 Kelvin atau sekitar 268,25 derajat Celcius. Ada pertanyaan? Berarti nggak difaktorisasi harus interpolasi lagi, Bu. Iya, dari kemarin ya trial itu ya. Saya juga dulu ujiannya gini sih kayaknya. Ya, jadi kalau nggak interpolasi dilihat ya. Kalau kayak gini kan faktorisasi ya. Ini nggak bisa pakai iterasi. Kalau pakai iterasi itu yang kemarin pada gas ideal itu ya, gas non ideal yang menentukan volume dan sebagainya itu ya. Pakai persamaan apa namanya trivial. Kemarin Reddick Wong dan kawan-kawan ya. Kalau seperti ini ya harus faktorisasi. Kalau enggak di trial tembak satu ketemunya belum nol kan, tembak yang bawahnya satu ketemu yang positif, satu negatif, yang dicari kan nol. Nah, sehingga nanti diinterpolasi di tengah-tengahnya sini biar ketemunya nol berapa gitu. Seperti itu, Naim. Ya, syukur-syukur nanti nembaknya ini ya, apa namanya, bisa dapat positif negatif ya. Kalau positif semua, oh berarti ini makin tak naikin suhunya positifnya makin tinggi misalnya ya. Saya nembaknya 550 dengan 600. Oh, angkanya masih positif, yang satu kecil, yang satu lebih besar. Oh, berarti saya turunin gitu. Oh, masih belum negatif nih, tak turun lagi. Nah, sampai dengan nanti negatif baru diinterpolasi gitu. Kalau faktorisasi nggak bisa loh. Kalau faktorisasinya yang anak SMA, SMP mah bisa ya. Kalau ini kan 10 pangkat min 3, 153, dan negatif 85.117 itu kan sulit. Jadi di trial aja. Gitu. Nah ini pas azan ya. Jadi rehat sebentar nggak apa-apa ya teman-teman di sini. Ya kalau nggak ada jawaban saya asumsikan diizinkan ya. Baik kita kita rehat untuk sholat asar 15 menit, nanti masuk lagi di setengah 4. 15 menit kok setengah 4 ya? 15 menit berarti 226 ya, di 326. Baik, mohon izin semuanya, terima kasih.
Baik, ini cuma mengingatkan saja kita kembali ke steam table ya. Jadi supaya saya nggak ada beban lagi. Jadi menurut Bapak Ibu dosen sebaiknya diingatkan kembali mengenai steam table gitu ya. Saya tahu sebenarnya di sini saya rasa juga udah pada paham ya steam table. Oke. Nah, ini jadi kita tetap mengulang lagi steam table nggak apa-apa ya sambil ingat-ingat lagi. Jadi yang namanya steam table di sini adalah suatu table yang berisi tentang properties atau karakteristik dari steam ya, di mana propertiesnya itu ada spesifik volume, ada spesifik internal energy, spesifik enthalpy, dan spesifik entropi. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah satuan-satuan dalam steam table, karena setiap steam table itu kadang memiliki satuan yang berbeda-beda. Ada yang SI, ada yang menggunakan British, dan ya itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam steam table itu nanti ada dua macam, ada yang saturated steam dan ada yang superheated steam. Yang superheated steam. Nah, ini superheated steam gitu ya. Jadi kalau kemarin dalam diagram PV pada diagram PV ya kemarin PV. Nah, kalau misalnya kita punya suatu apa namanya garis isotermal gitu ya, yang di sini itu yang merupakan yang saturated ya. Ini adalah yang saturated, kemudian yang superheated itu yang bagian sini gitu ya. Dan kita tahu yang namanya saturated itu sesuai dengan kemarin aturan fasenya gitu ya. Berarti dia itu hanya memerlukan satu sifat apa namanya intensif ya untuk menentukan keadaan yang lain ya. Seperti ini kita bisa lihat dengan hanya satu sifat intensif saja, misalnya mau dengan suhu atau mau dengan P atau misalnya suatu volume tertentu atau misalnya ada di dalam atau pakai entalpi atau pakai entropi, maka dia akan menemukan properties yang lain gitu ya. Karena memang dia itu derajat kebebasannya adalah satu, sehingga membutuhkan satu variabel intensif sehingga keadaan yang lain akan diketahui gitu ya. Karena dia memang kalau kita lihat kemarin kan kurvanya pas di line yang melengkung itu ya, pada kurva kesetimbangan itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini yang namanya saturated steam ini ada 4 kolom utama ya, di mana yang kolom sebelah kiri ini menunjukkan keadaan ya, atau kita sebut dengan kondisi operasi ya di sini. Nah, ini kondisi operasi yang terdiri dari temperatur dan tekanan ya. Nah, di sini temperaturnya dalam Celsius dan Kelvin, kemudian tekanannya dalam kilopascal. Kemudian ada 4 tabel atau 4 kolom selanjutnya, itu ada spesifik volume, ada spesifik internal energy, spesifik enthalpy, dan spesifik entropi ya. Dan di masing-masing karakteristik ini ada 3 kolom lagi. Jadi ada saturated liquid ya, jadi pada keadaan saturated liquid, kemudian ada saturated vapor dan evaporator. Nah, di sini nilai yang di tengah ini ya, nilai yang di tengah ini, nah ini merupakan selisih dari saturated vapor dikurangi dengan saturated liquidnya. Jadi selisih dari ini dikurangi dengan ini. Coba aja dihitung nih ya, entalpinya 2767,1 dikurangi 719,1 gitu ya. Nah, ini ketemunya sekitar 2047,9. Nah, ini mungkin ada angka 9. Nah, ini mungkin ada faktor pengurangannya di sini ya. Ini koma berapa ya ini belakangnya. Nah, ini itu menunjukkan ya, nilai yang di tengah ini menunjukkan perubahan sifat karena penguapan kan dari liquid ke vapor. Dan saya ulangi, untuk membaca
tabel saturated steam ini dibutuhkan satu data saja atau satu besaran intensif, sehingga nanti keadaan yang lain atau data-data yang lain ini bisa ditemukan gitu ya. Nah, berbeda kalau yang di superheated steam ya, yang di superheated steam ini kalau kemarin dihitung ya, dia kan di luar dari sini ya, di luar dari kurva timbangannya ini ya. Berarti di sini kalau dilihat dari derajat kebebasannya gitu ya, sesuai dengan aturan fasa, dia nilainya adalah 2, sehingga kalau 2 itu artinya dibutuhkan sepasang data ya, sepasang data dalam artian bisa tekanan dengan temperatur, atau bisa tekanan dengan entalpi, bisa tekanan dengan entropi, bisa dan lain seterusnya lah. Pokoknya harus 2 atau harus pasang data untuk bisa mendapatkan keadaan yang lain gitu ya. Nah, di dalam superheated steam ini juga ada 2 kolom utama istilahnya ya. Yang kolom yang sebelah sini itu adalah memperlihatkan tekanan, dan juga ini adalah yang kondisi saturated dan saturated liquid dan saturated vapor-nya gitu ya. Dan yang sebelah kanannya ini menunjukkan V ya, kemudian spesifik volume, spesifik energi dalam, spesifik entalpi, dan spesifik entropi pada berbagai suhu di tekanan, misalnya di sini di tekanan 1 kilopascal gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini akan menunjukkan VUHS pada berbagai suhu di tekanan 10 kilopascal, dan kalau yang di sini misalnya ya, ini adalah VUHS ya di tekanan 30 kilopascal pada berbagai suhu ya. Nah, kemudian ini di bawahnya satuan tekanan ini kilopascal kan ada T1 derajat Celcius ya. Yang ini artinya ya ini dan ini itu menunjukkan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Menunjukkan apa? Hah? Halo? Menunjukkan apa? Halo? Siapa yang ngomong? Apa, Naim? Menunjukkan apa? Dalam posisi saturated. Ya, apa coba? T saturated artinya? T maksudnya suhu dalam kondisi jenuh. Ya, ini menunjukkan boiling point ya. Oh, Iya, kalau mau buktinya ini. Tekanan 101,32 kilopascal. Ini kan 1 atm. 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah boiling point pada P tertentu. Gitu ya. Oke. Oh, di sini nggak ada ya. Yang ada cuma yang di sini aja. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau di sini artinya kalau kita mau mencari suatu data, maka tadi ya dibutuhkan 2 data. Jadi misalnya saya mau mencari entalpi pada tekanan 20 kilopascal suhu 175 ya. Maka nanti tinggal nyari ya, berarti tekanannya di 20, suhunya 175 daerah sini ya. Nah, mana yang entalpi? Nah, ini berarti entalpi yang saya dapatkan pada temperatur 175 dan tekanan 20 kilopascal, maka entalpinya sebesar 2830,6. Tadi satuannya kilojoule per kilogram ya, kalau nggak salah. Ini satuannya ya, kilojoule per kilogram, karena spesifik entalpi. Nah, kalau yang di sini, yang di saturated steam ini cukup 1 data aja untuk bisa menentukan kondisinya dia itu atau teman-temannya ya. Jadi apa namanya, karakteristik yang lain pada suatu kondisi. Jadi misalnya
Ya, kalau misalnya pada tekanan 31,16 kPa, yaitu pasti temperaturnya 345,15 dengan energi dalamnya gitu ya. Ini pada saturated liquid ya sebesar segini, kemudian pada saturated vapor sebesar segini, halnya dengan untuk entalpi, entropi, dan juga spesifik volumenya. Jadi kalau misalnya Anda diminta berapa sih saturated entalpi pada temperatur 140 derajat Celcius ya. Jadi Anda diminta untuk menentukan saturated entalpinya dari suatu steam pada suhu 140 derajat Celcius. 140 derajat Celcius. Ini ya, entalpi itu kolom keberapa tadi? Satu daerah keempat ya, saturated. Ya, saturatednya. Berarti nanti kalau misalnya tidak ada keterangan ya antara liquid, saturated vapor, dan saturated liquidnya ya, berarti di 1, 2, 3, 4. 4. Ini ya, berarti kalau ditanya, misalnya soalnya berapa sih entalpi penguapan gitu ya, atau misalnya berapa saturated vapor dari steam pada suhu 140 derajat Celcius. Maka nanti jawabannya di sini 2733,1 kilojoule per kilogram. Kalau mau latihan membaca bisa dilihat di depannya. Aduh, malah jadi ngeheng. Maaf ya. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya contoh di example S1 ini, untuk menentukan spesifik volume dari superheated steam, itu pasti nanti akan diberikan dua data ya, 816 kPa dan 512 Celcius, karena pada superheated steam ya, itu dia membutuhkan dua data ya sesuai dengan free Gibbs-nya kemarin 2 supaya ditemukan karakteristik yang lain pada keadaan tersebut gitu. Di sini juga iya. Nah, di sini pasti kalau pada kondisinya superheated steam itu kalian akan diberikan dua data untuk bisa menentukan karakteristik yang lain pada keadaan tersebut. Yaitu di sini bisa dicari temperaturnya dan juga bisa dicari spesifik entropinya, di mana diberikan data tekanan dan juga entalpi ya. Berbeda dengan yang di sini yang saturated ya, saturated vapor steam ya. Nah, di sini cukup diberikan satu data aja, nanti kalian akan bisa menentukan karakteristik yang lain pada keadaan tersebut gitu ya. Karena pada saturated vapor steam itu kan pada kurva kesetimbangan ya, di situ kan kalau kemarin dihitung free Gibbs-nya itu adalah nilainya 1, sehingga dengan satu data aja bisa menentukan karakteristik yang lain pada keadaan tersebut gitu. Terus nanti kalau misalnya ternyata kok yang dicari itu datanya, misalnya seperti ini ya. Jadi entalpinya yang dicari itu pada temperatur 140,8 derajat Celcius gitu ya. Nah, ternyata dilihat di steam tabelnya, di saturated vapor steam table-nya itu di E1, tabel E1 itu nggak ada karena dia adanya dari T140 dan T142. Jadi yang diketahui adalah data di T140 dan 142. Data di T140,8 tidak ada. Nah, yang Anda lakukan adalah interpolasi. Nah, untuk interpolasinya ini rumusnya sudah sudah diberikan oleh si Vanes ya. Nanti silahkan Anda coba ya. Kalau misalnya yang sudah bisa mencoba lagi juga lebih baik. Yang belum bisa mencoba lagi supaya bisa dan juga bisa jadi lebih lancar ya. Nah, ini masih lebih singkat gitu ya. Jadi ini ada petunjuknya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini khusus yang misalnya untuk data yang saturated steam ya. Nanti kalau datanya kompleks yang interpolasinya ini saya sudah pernah
memberikan dulu di ATK ya, yang double linear, di mana di sini dua data tidak diketahui. Jadi dia di antara dua data gini ya. Jadi khususnya pada daerah yang di superheated steam ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya Anda diminta untuk mencari spesifik volume pada temperatur 512 derajat Celcius. Padahal data yang ada itu 512 Celcius pada tekanan 816 kPa. Karena kan kalau pada superheated steam itu Anda harus punya dua data ya. Berarti data yang diberikan adalah ini dengan ini ya. Nah, ternyata setelah dilihat di saturated superheated steam itu tidak ada gitu ya. Tekanannya tuh adanya di antara nih. Berarti kan 800 dan 825 ya. Berarti harus dicari nih berapa sifatnya di 816 dan temperatur berapa? Temperaturnya ternyata 512. Yang ada adalah 500 dan 510. Nah, artinya ini Anda harus melakukan double interpolasi. Nah, ini rumusnya sudah disediakan oleh si Smith-Vanes juga. Nah, ini rumusnya untuk melakukan double interpolasi. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang ini itu pakai linear interpolasi yang single istilahnya ya. Yang ini rumusnya. Kalau yang ini yang double interpolasi, di mana misalnya ada dua data yang tidak diketahui seperti ini. Jadi di antara data yang lain. Jadi kita bisa menentukan volumenya dengan menggunakan data dari volume pada temperatur dan tekanan sebelumnya gitu ya, dan temperatur dan tekanan setelahnya ya, di antaranya lah intinya seperti itu. Kemudian ada lagi sebenarnya ya yang ini juga contoh-contohnya ini untuk mencari entropi sesuai dengan soalnya. Nah, itu ada yang sebenarnya pada kondisi apa ya, kita bilang ya untuk sifat campuran dua fase ya antara air dengan uap. Jadi seperti ini. Kok nggak memutar sebentar? Berarti Yuk. nek saturated steam atau nek saturated gas itu nganu ya, derajat keseimbangannya itu Kan pada di, aduh, kebebasannya itu nganu